Karawang, Bekasi, Chairil Anwar dalam karyanya. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri janji, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa, 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu, kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang belulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Wah, keren sekali Kak. Silakan duduk Kak. Ini ada puisi Karang Bekasi dari Chairil Anwar. Baik, pemirsa, senang sekali saya Muhammad Yasin kembali berjumpa Anda di Sulbar Sepekan. Dan hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Puisi Nasional yang diperingati setiap tanggal 28 April. Perlu diketahui bahwa tanggal 28 April ini merupakan hari wafatnya penyair terkemuka di Indonesia yaitu Chairil Anwar, dan akan diperingati setiap tanggal 28 April. Dan ini sudah 70 tahun wafatnya Chairil Anwar, dan telah hadir di studio TVRI Sulawesi Barat Kak Syafri Arifudin Master selaku salah seorang penyair di Pamuju. Nah, kalau kita lihat dari Karawang Bekasi, karya dari Chairil Anwar itu memiliki makna-makna, artinya perjuangan. Kalau menurut Kak Syafri sendiri, bagaimana sosok Chairil Anwar dulu hingga saat ini terus dikenang? Iya, jadi Chairil Anwar ini menjadi salah satu sastrawan yang tidak pernah lekang oleh waktu, karena Chairil Anwar sendiri itu menjadi tonggak daripada puisi di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara persoalan puisi di Indonesia, maka tentu tidak pernah terlepas dari sosok Chairil Anwar. Kendati Chairil Anwar memiliki masa lalu dan kehidupan yang tidak patut untuk ditiru, tetapi dalam hal persajakan dan dunia puisi Indonesia, Chairil Anwar ini menjadi salah satu sosok pembaharu yang dimana puisi-puisinya memang menembus zaman ya. Jadi ketika kita membaca puisi hari ini, kita akan selalu teringat, oh ini sepertinya ada unsur-unsur Chairil Anwarnya. Nah, Chairil Anwar sendiri, dia adalah sosok sastrawan yang mampu kemudian tidak merubah pola persajakan lama, tetapi mampu untuk puisinya itu menjadi pijakan untuk puisi-puisi modern. Puisi modern saat ini. Saat ini. Kalau dilihat dari karya-karya yang dihadirkan oleh Chairil Anwar, ini ada merangkum berbagai bidang. Contohnya ada puisi yang bertemakan perjuangan. Kalau dilihat dari kayaknya kurang lebih ada 70 karya dari Chairil Anwar. Ini kebanyakan mengarah kemana? Iya, jadi yang pertama Chairil Anwar itu sosok sastrawan yang mati muda, makanya dia menulis puisi yang tidak banyak. Nah, kebanyakan puisi Chairil Anwar tidak terlepas karena dia angkatan pelopor 45 yang hidup di zaman ketika kita masih berada pada era prakemerdekaan dan awal-awal kemerdekaan. Tentu puisinya banyak berbicara tentang kemerdekaan itu sendiri. Tetapi kalau kita mau mempelajari lebih jauh,
sedikit lucu memang karena Chairil Anwar banyak menulis puisi untuk perempuan-perempuannya. Iya, sebut saja untuk Mirat, kemudian puisi untuk Bohang, dan banyak sekali puisi tentang perempuan yang ditulis oleh Chairil Anwar. Itu semacam puisi-puisi romantis atau seperti apa? Ya bisa jadi seperti itu. Karena Chairil Anwar adalah sosok penyair yang bisa dikatakan ketika dia bersyair itu orang, apalagi perempuan itu mudah untuk kemudian jatuh cinta kepada beliau. Iya. Kemudian ini kan puisi pasti tergantung orang memaknai. Kadang ada yang kontroversial. Bagaimana kita sebagai penyair bisa menjadi, kalau menciptakan karya puisi ini tidak menimbulkan kontroversial di banyak orang, bisa saja orang berpandangan bahwa puisi ini tidak bagus. Bagaimana? Kalau kita ikuti terminologinya Sapardi Djoko Damono, dia seorang sastrawan sepuh. Dia pernah katakan kalau definisi puisi yang baik itu harus selalu multitafsir. Jadi tafsir puisi itu diserahkan kepada pembaca. Nah, kalau kita berangkat dari situ, definisi itu, maka tentu banyak puisi yang memiliki ragam makna. Nah, yang paling penting kalau puisi itu ada unsur berbau kontroversial, tentu itu dikembalikan kepada khalayak sastra Indonesia. Jadi pernah satu kasus paus sastra yang disebut dengan H.B. Yasin, dia pernah menulis puisi dengan menginterpretasi Al-Quran. Dia orang yang Nasrani, kemudian dia menulis puisi dari interpretasi Al-Quran. Sayang sekali pada waktu itu dia dipenjarakan. Ada pro kontra. Itulah salah satu pro kontra pada hal puisi. Makanya kita juga sebagai misalnya kalau mau buat puisi mesti hati-hati juga. Hati-hati juga. Karena banyak orang yang bisa dipenjarakan karena puisi. Betul sekali. Dan ini kalau kita lihat sosok Chairil Anwar, bagaimana awal mulanya, kenapa sih bisa sampai sekarang dikenal sebagai penyair terkemuka di Indonesia? Pasti awalnya buat karya hanya sedikit orang yang kenal. Kemudian karyanya itu bisa booming sampai sekarang. Nah, kalau persoalan itu saya pikir memang tidak bisa dilepaskan dari niat Chairil Anwar untuk berdiaspora dari Medan ke Jakarta. Di Jakarta kemudian dia dikenal sebagai penyair karena yang pertama dia, kalau saya tidak salah, kemenakan dari Sultan Syahrir. Kemudian dia dekat dengan H.B. Yasin yang punya balai pustaka. Balai pustaka ketika itu menjadi satu tempat yang dijadikan rujukan sastrawan Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda nih penyair, kemudian Anda dekat dengan balai pustaka, dengan sendirinya Anda akan sedikit lebih bisa terkenal daripada penyair-penyair yang lain. Tetapi juga yang paling penting karena Chairil mampu menulis karya sastra yang sekali lagi yang saya mau bilang tidak lekang oleh zaman. Kemudian dalam hal apresiasi puisi, apakah ada perbedaan dulu bagaimana puisi sangat diapresiasi oleh kalangan masyarakat dan hingga kini seperti apa menurut? Kalau bicara tentang hari puisi, apresiasinya kalau dalam konteks Sulawesi Barat kita tidak begitu banyak menemukan komunitas-komunitas ataupun pihak lembaga terkait untuk merayakan hari puisi. Ini menjadi salah satu kekurangan kita juga karena seharusnya puisi penting untuk kehidupan kita. Baik, kayaknya ini membahas puisi masih panjang lagi, tapi nanti kita lanjut perbincangan kita. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Sulawesi Barat sepekan. Lala Tasisara, lambang ketangkasan jiwa kepahlawanan dan semangat kebersamaan warisan leluhur. Hamparan gunung dan perkebunan sawit, sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakatnya. Menjunjung tinggi kearifan lokal dengan ragam budaya dan agama yang majemuk. Pesona Mamuju Tengah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulbar Sepekan, masih mengenai Hari Puisi Nasional dan diperingati hari ini tanggal 28 April. Baik Kak Syafri, kita lanjut lagi perbincangan kita mengenai puisi saat ini. Kalau kita lihat puisi saat ini banyak anak-anak muda sekarang, generasi milenial hanya mampu mengutarakan puisinya melalui status, dia tulis status tapi tidak mampu untuk mengungkapkan di halayak orang, untuk membacakan misalnya. Sebenarnya untuk jadi penyair puisi itu bagaimana sih? Apa saja yang dipersiapkan? Jadi yang paling pertama kalau Anda ingin menjadi seorang penyair atau penulis ya tentu menulis. Ya, itu hal yang paling substansial. Tetapi sekarang memang banyak orang yang bisa jadi penyair dan ingin jadi penyair. Kalau kita merujuk ke masa lalu, banyak orang yang ingin menjadi penyair tapi tidak memiliki ruang dan wadah. Dulu orang sangat sulit menjadi seorang penyair karena wadahnya cuma surat kabar. Jadi itu puisinya dikirim ke surat kabar, itu pun kalau terbit alhamdulillah, kalau tidak ya berat. Tetapi kalau sekarang karena kita berada pada dunia digital akan lebih mudah. Jadi orang-orang yang barangkali tidak begitu tahu teori puisi dan sebagainya itu bisa menulis puisi dalam potongan-potongan quote. Di Instagram paling sering saya lihat, di Facebook, di Twitter. Jadi di era sekarang ini orang bisa menjadi seorang penyair. Kalau misalnya ini kan ada berbagai macam jenis puisi ya. Kalau misalnya saya semacam curhat sih sebenarnya, tapi bisa juga dijadikan puisi. Ini biasa banyak dilakukan oleh anak-anak sekarang. Biasa kita lihat ini curhat atau dia bikin puisi. Itu biasa yang sulit kita bedakan. Ini orang berarti ada rasa yang dituangkan di dalam karya itu, tulisan. Kalau melihat puisi saat ini, dulu kita waktu masih SD sering ada lomba-lomba, kalau misalnya 17 Agustusan ada lomba baca puisi, tapi sekarang kayaknya sudah mulai hilang. Bagaimana menurut Kakak pandangannya saat ini? Bagaimana menggaungkan supaya puisi ini terus ada sampai saat ini? Nah, yang dan akan datang. Saya jawab dulu yang pertama ya tadi. Kalau katanya Sapardi Djoko Damono, puisi itu adalah bunyi. Jadi puisi tentu memiliki rima yang dimana rima itu membentuk sebuah keindahan bunyi. Nah, sekarang banyak anak-anak di sosial media itu menulis potongan-potongan kutipan, apakah itu disebut puisi atau tidak. Nah, dalam dunia sastra Indonesia sendiri itu memiliki dua kutub yang berlawanan. Ada yang disebut dengan sastra yang berat, ada yang disebut dengan sastra populer. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman anak muda ini yang tidak begitu tahu sastra secara holistis atau secara keseluruhan, dia menulis jenis tulisan yang barangkali dia tidak tahu dia sedang menulis puisi atau tidak. Mungkin itu tergolong ke jenis populer. Iya. Kemudian apa tadi yang kedua? Mengenai puisi saat ini di kalangan anak-anak sekarang, generasi sekarang. Kalau saya lihatnya tidak jauh berbeda ya dengan dulu. Kita di sekolah masih banyak bicara tentang Chairil Anwar. Sejak saya sekolah, barangkali Anda juga sekolah, itu kita selalu disuguhkan Chairil Anwar sebagai salah satu sosok sastrawan dan puisi di Indonesia. Tetapi kalau kita ingin mempelajari lebih jauh, ternyata banyak tokoh seperti Anir Hamzah, Subagio Sastrowardoyo, banyak. Jadi barangkali ke depan, terkhusus barangkali lembaga terkait, kalau ingin membuat kurikulum, itu tentu harus mengikut sertakan para penyair-penyair yang lain, supaya anak-anak kita tidak mengenal Chairil saja. Semuanya kok penyair-penyair yang lain. Kemudian juga saya pikir puisi harus menyentuh aspek kehidupan kita. Kalau saya mengutip katanya John F. Kennedy, salah seorang presiden di Amerika, dia pernah katakan begini, kalau penyair tahu politik dan politikus tahu bikin puisi, itu hidup akan sedikit lebih indah. Ya, sayangnya karena sekarang banyak politikus kita yang tidak mengenal dunia syair. Begitupun sebaliknya, banyak penyair kita yang anti politik, jadi tidak ketemu di situ. Kalau kita melihat dari karya Chairil Anwar, tadi ada Karang Bekasi, kemudian yang paling saya tahu itu Aku. Yaitu pernah saya bawakan waktu ikut lomba sih, waktu SMP maupun SMA. Itu karyanya sangat dikenal. Itu bercerita mengenai perjuangan, karena pada waktu itu Indonesia memang masih dalam suasana berperang melawan penjajah dari luar. Nah, kalau saat ini puisi seperti apa yang dibutuhkan?
Yang pertama saya pikir puisi yang tidak lepas dari konteks kejadian hari ini. Iya. Ya, kalau Wiji Tukul menulis puisi-puisi perlawanan karena tidak terlepas dari rezim Orde Baru, Iya. begitupun Khairil menulis puisi perjuangan karena tidak terlepas zamannya ketika itu kita masih dijajah. Iya, masih dijajah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melihat keresahan sosial yang ada. Iya. Jangan sampai kita terlalu hanyut dalam menulis puisi-puisi cinta, tetapi terhindar dari persoalan sosial. Padahal banyak yang Iya. bisa diutarakan lewat puisi. Betul. Kalau katanya W.S. Rendra, buat apa berkesenian kalau terlepas dari persoalan sosial? Iya, betul sekali. Dan biasa kita lihat demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Kadang ada yang langsung menyuarakan berupa berorasi, tapi ada juga yang berorasi menggunakan karya seni. Seperti apa menurut Kak Syafri saat ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Harusnya bagaimana menyampaikan aspirasi? Bisa lewat puisi atau ada wadah lain? Iya. Jadi memang mahasiswa perlu untuk mengupgrade dirinya ya. Yeah. Kalau misalnya dulu sering berorasi di jalan, tentu ketika ingin menyampaikan sesuatu sekarang bisa dengan cara yang lain. Seperti misalnya pentas seni dengan cara membacakan puisi-puisi. Iya. Baik, ini di tahun politik. Kayaknya ada karyanya Kak Syafri, Unjuk Rasa. Iya. Ini saya lihat dulu, Unjuk Rasa, kumpulan sajak-sajak politik. Pemirsa, sebentar kita akan bahas ini, tapi kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulbar Sepekan, masih terkait mengenai Hari Puisi Nasional yang pada hari ini diperingati tanggal 28 April. Dan lanjut lagi Kak, ini sekarang bulan April masih suasana politik, ya masih panas-panasnya nih. Apa perlu membuat puisi mengenai singgungan atau berupa kritik atau berupa menyuarakan kepada pemerintah saat ini? Ya tentu saja kalau itu menjadi sebuah keresahan sosial untuk penyair, maka itu harus dituliskan. Iya. Dan saya sudah menuliskannya dalam buku saya tentang Sudah politik. ada. Iya. Ini ada, bisa lihat Kak? Ya, ini ada buku dari Kak Syafri Arifuddin Maser. Ini judulnya Unjuk Rasa, Kumpulan Sajak-Sajak Politik. Pastinya ini isinya banyak berkaitan dengan politik-politik yang terjadi di Indonesia. Oke. Kalau kita lihat karyanya ini, sebenarnya isinya apa sih ini Kak? Itu bicara banyak tentang politik, keresahan politik saya karena kita banyak menemukan misalnya karena kita berbeda hal pilihan, kita saling mengunjungi, kita tidak saling mengunjungi dan bahkan senyum barangkali kita tidak saling lontarkan karena persoalan berbeda pilihan politik. Hal seperti itu yang membuat saya resah dan kemudian menuliskannya dalam sebuah buku. Dan ya, ini kan sekarang sudah ada dua kubu ceritanya ya. Ada kubu dari pasangan nomor 02, kemudian ada kubu dari 01. Kalau kita lihat ini ada semacam gap atau pemisah saat ini. Bagaimana mungkin ada karya yang nantinya akan dibuat oleh Kak Syafri untuk bagaimana bisa mendamaikan atau menyatukan kembali yang sebelumnya berbeda pilihan ini.
Tentu itu akan menjadi tugas saya sebagai Jadi penyair. inspirasi. Iya, menjadi inspirasi karena kita perlu untuk merekonsiliasi hal-hal yang membuat kita saling berlawan, saling menjadi kutub yang berlawanan. Iya. Kalau karya Kak Syafri sendiri ini semuanya dari cerita politik dari awal kemerdekaan Indonesia atau seperti apa ini? Sejak kapan? Ya, ini sedikit lebih kontemporer, ditulis rentan waktu antara 2017 hingga 2018. Iya, dimulai dari pemilihan kontestasi politik pemilihan gubernur dan bupati ketika itu. Oh, berarti ini kontennya masih di Sulawesi Barat? Iya, banyak banyak di Sulawesi Tetapi Barat. tidak disinggung secara langsung. Nah, Sejak kapan nih Kak Syafri mulai mencoba menulis atau sejak kapan mau suka dengan puisi? bisa jadi karena saya adalah mahasiswa sastra ketika masih sastra. ya di Universitas Muslim Indonesia. Maka dari itu secara tidak langsung saya dituntut untuk menulis puisi. Kemudian saya rajin membaca, menulis, dan ternyata menulis puisi itu menjadi wadah ketika kita tidak mampu untuk mengutarakan pendapat kita kepada siapapun. Ketika kita tidak mampu untuk mengatakan, wah kayaknya itu keliru, itu salah. Nah, puisi menjadi sebuah wadah yang kita perlu untuk tuangkan seluruh keresahan kita. Makanya saya menulis puisi. Terus untuk banyak kan kita punya puisi tapi tidak dibaca sama orang. Bagaimana kita sebagai penyair karya kita ini bisa lebih dikenal? Bahkan ini kan ada Chairil Anwar. Pasti dulunya puisinya hanya segelintir orang yang mengenal dan saat ini kembali sampai saat ini masih terus diteruskan sama anak-anak sekarang maupun para pembaca puisi ini. Iya. Jadi tentu dikembalikan kepada penyair itu sendiri karena penyair-penyair yang dikenang sekarang itu tidak pernah menulis dengan niatan untuk terkenal. Iya, jadi bagi saya dan barangkali untuk semua yang ingin menjadi seorang penyair, menulislah karena itu membuat kamu resah. Kalau untuk membuat Anda terkenal tentu Anda menjadi seorang penyair yang dikatakan tidak begitu syair Anda tidak begitu berisi karena Anda hanya ingin mencari popularitas. Baik. Dan pemirsa, Sulbar Sepekan kali ini akan ditutup dengan pembacaan puisi dari Kak Syafri. Judulnya apa Kak? Yang akan dibacakan? Tahun-tahun politik. Tahun politik. Iya. Dan akhir kata saya Muhammad Yasin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan selamat menyaksikan puisi dari Kak Syafri. Udaeng, tabe karaeng, alle daeng lamake, langke langiatan. Tahun politik. Matahari sedang bahagia, ia muncul dengan sempurna. Siang ini cuaca begitu terik, tapi yang menarik selalu perbincangan tentang tahun-tahun penuh intrik. Tubuh gerah, hawa panas ada di mana-mana, termasuk di kepala kita yang memiliki juru selamat yang berbeda. Pohon-pohon di bahu jalan punya tugas baru, menjadi sandaran nasib orang yang menyerahkan masa depannya untuk siap diadu. Di jalanan begitu banyak bendera. Di dunia maya terlalu banyak sandiwara. Kita sedang menunggu siapa di antara mereka yang paling siap menerima luka.